Karena Cipuknya enak banget beneran deh. Kemarin- Oh, yes. gak usah nyanyi bang. Cipuk itu apa? Cipuk itu aci kerupuk, Kakak. Aci kerupuk. Aci kerupuk. Itu enak banget. Itu enak banget. Iya. Enak banget. Suaramu enak. Oh makasih bang. Makasih. Amin. Abang Makasih. belajar ngejilat dari mana? Iya. Arbil, anak Rizky Bilar. Bang Damani belum, udah dong. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman saya pak. Ada teman saya, dia bisa baca karakter orang lewat tanggal lahir dan golongan darah. Lewat golongan darah dan tanggal lahir. Gitu kan. Terus dia tahu elemen orang itu apa, kekuatan orang itu apa, dan kelemahan orang itu apa. Dan kalau dia terus-terusan memperkuat kelemahannya, penyakit yang akan dia rasakan itu apa. Jadi dia makanya menurut kalau dia bilang penyakit itu tidak hanya datang lewat makanan yang kita konsumsi atau kebiasaan kita, tapi pikiran, perasaan. Nah kalau saya tuh dia bilang itu saya terlalu trust issue. Bener lagi trust issue, nggak percayaan. Nah kalau itu makin terus-terusan saya kuatin, itu akan berdampak ke lambung saya sama lever katanya. Jantung. Enggak, lever sama lambung katanya. Jantung sama lambung. Iya. Serem banget. Iya, dia bilang gitu. Nah, saya tuh elemennya kayu katanya. Kayu. Saya tuh baru tuh, saya kira enggak. Saya tuh saya kira saya api, Pak. Ternyata saya kayu kata dia. Kayu itu kata dia. Kayu itu kan identik sama pohon kan kata dia. Nah, pohon itu selalu memberikan oksigen ke banyak orang. Diambil semuanya sama orang, kebanyakan orang. Tapi pohon itu jarang dianggap. Tapi pohon itu jarang dianggap. Iya. Apa yang dilakukan itu jarang dianggap. Orang tuh bisa berteduh, bisa bernapas dengan pohon, tapi jarang dianggap. Nah, tapi orang akan kehilangan soalnya pohon itu nggak ada. Kemarin pohon ini yang bikin adem nih. Iya. Kok sekarang nggak ada ya? Terus pas bini saya dengar, maksudnya meninggal dulu. Laki gue katanya. Amin. Amin. Iya. Nah, Lesti itu justru api katanya. Oh, ini dong. Lesti itu api. Lesti itu elemennya api. Keras. Nah, makanya cocok saya sama Lesti. Kalau api sama api, Enggak, kayu dibakar api, jadinya apa? arah. Makin terbakar kan? Iya. Nah, itu. Oh, malah bahaya. Iya, tapi memang api itu semakin berkobar-kobar, semangatnya semakin berkobar-kobar ketika disupport sama kayunya. Makanya kami itu dibilang klop sebagai pasangan, saling mendukung satu sama lain. Jadi karakter saya itu secara hitungan itu nomor 7, angka favorit saya. Lesti itu 5. Cristiano Ronaldo. Iya, jadi secara urutan saya itu mendukung Lesti. Karir dia tuh didukung sama suaminya gitu. Dan jadi si api nih akan makin berkobar ketika saya ngasih kayu yang baik. Gitu secara analoginya. Keren deh. Iya. Jadi, nah kemarin dia bilang, abang kan bisa ini bang katanya. Bisa, abang mau cari karyawan yang mana? Yang kreatif atau cari duit, yang gila duit katanya. Saya bisa bantu lewat tanggal lahir sama dia aja katanya. Iya saya dan ada satu yang dibaca lagi sama dia. Tapi nanti saya cerita lucu buat menarik banget. Nah kalau saya dibilang dia tuh saya konyol kata dia. Nah kekonyolan saya itu yang orang lain lihat. Jadi orang tuh nggak melihat isi dalam saya, tapi orang lihat ya Bilar tuh orangnya tipikal yang konyol. Jadi sisi lain Brandingannya. iya, sisi lain yang sebetulnya dia nggak konyol loh, gitu. tapi ngeliat orang itu. Nah kalau Lesti itu identik dengan cinta, sentuhan. Dia tuh tumbuh dengan cinta. Orang tuh mencintai dia, sayang sama dia. Dan itu udah naluri bawaan gift, setelan pabrik dia untuk dicintai orang. Makanya bahasa kasih dia pun cinta. Dia tuh nggak perlu yang dikasih barang-barang mewah. Malah saya begitu kan. Sebetulnya
disentuh aja. Iya, dikecup. Nah makanya dia bilang, bang katanya, abang sebelum kerja kata dia, sebelum dealing negosiasi sama orang, kecup lah kening istri abang, lancar bang pasti bang kata dia. Tapi memang di agama Islam kan memang gitu. Cuma maksudnya kalau dalam hal ini, dalam hal yang yang dia pelajari ini, itu lebih kuat lagi pak. Terus warna favorit saya katanya biru, bener lagi. Jadi ketika saya pakai warna biru apa nih? Biru navy, biru langit ya, biru termasuk biru navy. Dan saya pernah menyadari memang ketika saya pakai biru navy itu lebih pede saya. Dan orang itu ketika auranya itu lebih keluar gitu. Kayak itu tuh. Navy nih. Nah, ini navy. Tapi yang ini bagi saya nggak cocok sama saya. Karena bukan kepada warna tapi lebih ke brandnya. Nah, iya cocoknya itu biru. Tas gimana bang? Belum ketemu. Kita belum jualan. Belum ketemu, guys. Makasih berapa? Meja lu juga Makasih warna ya, biru. guys, ya. Iya, katanya gitu. Kita belum jualan. Katanya gitu. Belum jualan lagi. Terima kasih banyak So kakak ganteng semuanya. soalnya Lesti gak pantas buat dia. Apa sih monyet? Gak nyambung banget. Apa lagi nih? Udah 0 followers, 0 following. Nomor itu lagi. Followers 0, following 0, IQ minus. Nah nih, lengkap dah lu udah, sudahlah. Goblok ya, siapa namanya tadi? Si Sinta. Nama lu aja angka-angka udah ke nomor telepon. 18914368 EKD. EKD. Apalah nama lu? Ada kodenya. Bodat. Kapan lagi ngos lagi di DK Bilar? Bang, besok insya Allah. Jadi abis bola. Nanti malam bola kan. Kita sama-sama nonton ya. Jangan lupa nonton di Indosiar dan SCTV ya. Hey guys. Timnas kita dukung. Mudah-mudahan anak-anak adik-adik U23 kita bisa juara, bisa ngangkat piala lagi ya. Amin. Bang, ada testernya nggak? Ada testernya. Cuma aku lagi nggak cobain. Bukan, ini Pai bilangin. Eh, testernya habis di sini. Nanti saya harus minta dia ini baca kartu. Pak. Mau dong. Tapi ini Mau, loh Pak. enggak, serius. Apa? Mau. Tapi memang Ferry gimana mas? nanti lah. Udah sesuai apa pak? Tanggal lahir sama Tanggal lahir sama jadi Golongan kalau darah. Golongan darah. tanggal lahir sama golongan darah. Kalau cuma tanggal lahir, biasa tingkat akurasi cuma 80% Oh, untuk baca. golongan darah. Nah, 80% jadinya. Golongan darah itu memperkuat jadi 20%. Nah, saya sama istri itu justru klop kata dia. Harusnya idealnya tanggal lahir Lesti itu lebih cocok ke O, which is itu saya. Dan golongan darah kan saya kan O. Sementara Lesti B, itu yang membuat dia melemah. Nah, saya pun begitu. Nah, tapi karena kami bareng, Gitu. kelemahan kami itu nutupin Satu Oh. sama lain. kelemahan kami itu ditutupin sama kelebihan pasangan kami. Oke. Gitu. Itu seru tuh. Iya, Di seru. mana mas itu? Hah? Di sini. Ada orangnya. Mau dong langsung. Hah? Semuanya dari kita ini. Seru iya. Makanya nanti kita kalau open hire harus Harus pakai itu. tapi jangan kayak bilang. Ketahuan lagi. Spill dulu. Dulu. Makasih ya. Jadi itu Kakak. penting Pak, buat bangun tim. Jadi saya tahu orangnya tuh mau kayak apa, butuhnya apa. Kalau saya kuatnya di kreativitas katanya. Kalau saya kekuatan saya di kreatif. Jadi ada lima hal. Ada orang yang duit, orientasi duit, itu duit, uang terus dia. Parameternya uang, bench pakai uang. Yang satu lagi di atasnya jabatan. Dia nggak penting, dia biarin lah gaji gua kecil. Yang penting jabatan. gua ada posisi. Oke. Nah, yang ketiga, saya lupa. Yang keempat itu kreativitas. Yang kelima Lesti, cinta. Leadership. Cinta. Nah, itu beda lagi. Ini Oh, kan beda. iya, ini yang leadership beda lagi. Nah, Lesti itu termasuk yang bisa leadership justru. Lesti itu leadershipnya lebih bagus ketimbang saya. Karena katanya kalau saya itu nggak tegaan. Bener. Saya tuh nggak tegaan. Sangat. Saya tuh nggak tegaan. Sangat. Orang ngata-ngatain saya di depan saya, pasti saya iya. Iya. Saksi hidup, nggak tegaan. Saya tuh nggak tegaan. Nggak tegaan. Lebih tegaan buat jauh. Saya tuh nggak tegaan. Makanya kan kadang-kadang pasti saya akan minta orang kan untuk coba tegur segala macam. Nah kalau Lesti itu lebih ngelit dia, jadi bisa jadi leader dia, jadi pemimpin. Iya.
Dan beda ya, leader sama bosi ya. Nah kalau Lesti itu lebih leader katanya, lebih cocok untuk bener-bener ngerangkul. Jadi kalau bosi kan tuh cuma perintah, kamu pulang ya, ini ya. Nah kalau Lesti itu lebih bareng-bareng gitu. Teamwork ya. Teamwork dia. Gitu. Bang nggak bikin KTP SIM dan baru? Ya gitulah. Mau nyari jasa ya? Iya. Open jasa. Japri aja. Wih, udah banyak ini yang beli nih. Alhamdulillah. Terima kasih kakak ya. Berkah selalu, sehat selalu kakak. Tapi jangan terlalu percaya, enggak, kita mau jadikan sebagai guide dalam hidup. Ini kan bukan ngeramal, teman-teman. Ini tuh hanya untuk ngebaca karakternya kayak gimana sih, terus kelemahan dalam kepribadiannya apa aja sih gitu. Nah itu bukan untuk kita percayain, tapi buat kita jadiin sebagai mau sendiri aja. Itu juga berdasarkan dari historical data. Dan itu memang ada ilmunya juga. Itu ada ilmunya, bukannya sembarangan orang tebak-tebakan. Kan ada yang peramal yang sok tahu kan. Ini saya nggak mau. Ini enggak. Ini memang baca, emang karakter orang itu kan memang ada ilmu. Berdasarkan tanggal lahir, berdasarkan jam lahir aja ada tanggalnya. Bahkan di zaman dinasti, saya lupa dulu dinasti kaisar siapa, dia tuh menciptakan beratus karakter. Saya lupa. Enggak, saya lupa kalau itu namanya siapa. Dia nyiptain berapa ratus karakter gitu. Rumusannya itu dikali dari 12 siu. 12 siu dikali 5 elemen. 5 elemen ada api, tanah, air, kayu, sama angin. Iya. Nah, terus dikali lagi dalam 24 jam bagi 10. Ada hitungannya. Nah, makanya iya ada hitungannya. Makanya anak kembar, satu lahir di jam 00, satunya lahir di jam 2 lewat 41, which is itu udah lewat 2 jam 40 kan. Nah, itu udah beda karakternya. Itu udah beda karakternya. Gitu. Jadi menurut dia ada berapa ratus karakter. Nah, kemudian ditanya sama si penasihatnya, lalu Kaisar, bagaimana kalau ada orang yang mampu menguasai karakter-karakter tersebut? Ya dia kan bisa jadi Kaisar seperti saya katanya. Karena dia tahu ketika ngadepin si A itu ada cara menghadapinya. Ketika menghadapi si B beda lagi cara menghadapinya. Nah, itu dia bisa jadi Kaisar, bisa jadi pemimpin hebat katanya. Gitu. Ini nggak enak nih, yang beli udah banyak banget. Jadi Oh iya, udah banyak. Alhamdulillah, makasih banyak. Padahal gue ngobrol-ngobrol doang. Padahal gue, maaf ya teman-teman ya. Makasih banget ya kakak ya. Maaf ya teman-teman ya yang pusing dengerin gue ngobrol, dengerin gue ngomong, maaf ya. Enggak doang, malah oke dong. Ya, enggak, gue lupa dulu. Nama Kaisarnya apa gue lupa. Kaisar Chen Hu. Lu minta disclaimer. Bukan Kaisar Chen Hu. Sorry, kita nggak bisa Iya. Itu lupa gue di zaman dinasti mana gitu. Kayaknya mau disclaimer dulu sebelumnya Nah, kita. dia juga tuh dia juga yang menciptakan fase-fase dalam manusia. Fase-fase. Jadi dia bilang, jadi ada fase yang harus kalian hadapi dalam kehidupan kata dia. Pertama, fase monyet. Itu fase 11 sampai 20. Di situ fase monyet di mana masih pembentukan jati diri. Iya. Ya kan? Fase pembentukan jati diri masih jadi monyet nih. Kita belum tahu nih jati diri kita kemana. Berikutnya ada fase kuda. Itu terjadi dari rentang tahun 21 sampai 30. Di mana kita manusia bekerja keras sebagai Udah. nah, oke, udah. Itu masih apa yang dikerjain tuh. Benar. Berikutnya fase 31 sampai 40. Itu fase kambing gunung namanya. Kambing gunung itu apa? Kambing gunung itu makhluk yang pinter. Lihat, dia kambing gunung itu pinter loh. Dia tahu jadi bertahan hidup. Nah, itu fase di mana ketika orang sudah membangun sebuah perusahaan yang dijalanin, usaha yang dijalanin, dia sudah membangun networking, relasi. Nah, berikutnya fase 41 sampai 50 itu fase ular. Di mana mereka sudah harus pintar untuk bersiasat dan mensiasati supaya tidak dikadalin. Supaya ya, jadi udah mulai kayak ular nih. Nah, di situ dengan usaha yang sudah mereka bangun
startup yang mereka bangun itu mereka udah sebagai monitoring aja. Oh, mantau. Fase terakhir 51 sampai 60 itu fase di mana udah sustainable ya. Apa yang udah dia usaha itu udah established. Udah jadi. Dari namanya aja apa yang dia bikin, orang nggak tahu siapa dia, siapa foundernya. Tapi orang tahu usaha apa yang dia bikin. Contoh, siapa yang punya Bang Besya? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, tapi tahu namanya apa yang dibikin kan? Nah, itu nama fasenya fase apa? Fase naga. Paling tinggi itu ya. Paling tinggi, fase naga. Konglo lah itu. Nah, itu udah sekelas Konglo. Oh, ini pernah dengar nih. Iya. Tuh. Bang jualan lo ya. Ya, oke, siap. Maaf. Disclaimer dulu ya untuk kakak-kakak semua. Ya. Kita minta maaf kalau misalnya kita sampelnya ini kurang satu yang makaroni karena Ya. abis kakak di sini dimakanin mulu. Saking enaknya jadi dimakanin Iya, mulu. dimakanin, makasih banyak ya. Makasih ya. Nah, terus dia jelasin bahwa itu memang sudah ada takarannya katanya, sudah terukur. Jadi kalau kita melewati lebih cepat, itu terlalu prematur, belum matang, dan bisa menghadapi kegagalan biasanya. Nah, kalau terlalu lama, biasanya itu akan susah berhasilnya, karena akan diganti sama generasi penerusnya. Gitu. Makanya banyak kalau kalian lihat generasi 1, generasi 2, generasi 3. orang-orang yang bisnisnya established itu pasti udah umurnya yang megang, yang megang usahanya itu pasti udah di atas 50. Jarang ada yang lebih muda. Nah, biasanya yang lebih muda itu ya mungkin faktor-faktor ada anomali ya di beberapa orang tertentu ya. Tapi memang ya langka. It's not sustain business juga. Iya, biasa it's not sustain business gitu. Hah? Kuliah prasejarah. Mobil berapa? Mobil kita memang ada berapa? Yang ini aja, ada Rolls mana? Kenapa? Bakso acinya berapa? Kakak boleh langsung dicek aja di Keranjang Kuning kakak ya. Di daerah Itu mana? bakso Beli. acinya enak Iya, Mas Haris sudah pernah cobain belum? Ini ada jajanan Jalu. Di position ada aktual mobil Boleh, boleh. Nah, serasa kuliah sore. Kuliah sore. Ya nanti kita sering begini ya guys. Gitu sih. Iya, serasa. Iya. Oke, gitu. Yang bundling nggak bisa COD. Emang iya, Kak Opai. Yang bundling itu ada beberapa yang bisa di COD-in. Contohnya kalau yang jajanan jalu Kak. jajanan jalu kakak. Yang bisa COD itu ada makaroni pedas sama cuangki bowl kakak ya. Iya. Untuk yang cipuk sama bakso acinya kita belum bisa COD. Makaroni kita by the way udah habis. Ya di sini kita udah habis. Kita Sampelnya nggak ada. Sampelnya habis di sini. sampelnya nggak ada, tapi kalau kakak-kakak atau abang-abang mau cobain, silakan dicek di Keranjang Kuning dan sudah pasti tidak akan mengecewakan. Gua garanti 100% tidak akan mengecewakan. Bahkan semua teman-teman gue kenapa habis ya? Karena teman-teman gue pas lagi main ke sini ya, itu pasti nyobain jajanan Jalu, termasuk yang produknya sih makaroni. Ada yang tanya tadi bang apa tadi tuh? Lupa namanya udah ke skip. Apa sih Jalu itu? Jalu itu bang, ini diambil dari bahasa Sunda. Ini kan memang produk Abang L ya. Jadi memang Jam berapa nih? Opa itu masuk karyawan LB apa bukan pak? Ya di luar konteks. Opa itu masuknya di toko Leslar kak. Jadi kan kita lininya ada, alhamdulillah ada beberapa lini. Nah ada Leslar yang bagian untuk production, Leslar Entertainment. Nah Opa ini bagian tim buat jualan, buat toko Leslarnya kita. Jadi ada beberapa produk nantinya, tidak hanya jajanan Jalu sih pengennya, nanti akan ada beberapa produk lagi yang akan hadir. Nah Opa ini salah satu timnya, ada juga Kelana tuh. Lagi ngurusin di belakang. Malam aku berkelana ke ujung dunia, akan ku cari kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Kelana, coba pengen lihat Kelana, mukanya Kelana. Coba dong, ini keren sekali. Guys, kita panggil Kelana guys. Ini Kelana ini masih muda. Jadi
anak-anak muda semua di sini guys. Opai ini umur berapa, Pai? 24. Opai masih 24, teman-teman. Masih perjaka kayaknya. Amin, masih lah Pak. Tapi nggak tahu tangannya udah melepaskan perjaka dia. Ini ada, coba lihat Kelana tuh mukanya Kelana tuh. Mirip vokalis band Malaysia kan? Oke. Opai joget K-pop aja. Emang iya? Enggak ada Pak, enggak. Tawan, Pai. Enggak Pak. Bang Di besok ada di DA, insya Allah ada. Nonton bola belum tahu nih. Ibu mau nggak? Coba tanya dulu. Ibu mau nggak deh? Berkelana. Atau kalau asik. kalau nggak mau main bola, kita main bola bilang. Kalau nggak mau nonton bola, Enggak telepon lah. Hah? Indonesia lawan Vietnam bilang kita mau lawan Thailand bilang. Papa bilang kenapa nggak ada di DA? Oke, ini pertanyaannya udah capek banget tadi. Gue jawabin, nggak apa-apa. Gue jawab lagi ya. Kenapa nggak ada di DA? Karena kita lagi izin kemarin Kak nonton bola. Kak kenapa Kak? Cuti kan sayang. Ya namanya itu hobi Kak. Tapi kemarin gue bahas-bahas sama istri gue ya. Saya ngobrol. Nih viewersnya langsung turun Pak pas lagi saya jualan Pak. Pas saya ngobrol naik viewersnya. Selingin Gue dikit. ngobrol sama istri gue gini, gue ngomong gini. Sayang, sadar gak sih kita tuh sekarang jalan-jalan mulu ya sayang ya? Padahal apa? Dulu kenapa kita nggak begitu ya? Pas cari duit jauh lebih gampang tanpa syuting, lewat endorse, kita bisa hidup bisa ngapain aja gitu. Production lifestyle banyak. Terus bini gue bilang gini, berarti artinya sekarang kita lebih menikmati hidup Kak, kata dia. Kalau dulu kakak tuh lebih kepada pembuktian gitu. Udah pengen kerja terus kerja. Tapi ya kan dulu memang ini. Dulu kita memang terlalu ini guys, over guys. Jadi kita nggak menikmati hidup justru akhirnya. Nah sekarang tuh kita bilang iya juga sih ya. Sekarang apa aja tuh cukup. Jadi nggak terlalu berlebih kayak dulu. Dulu kan wah alhamdulillah banget. Sekarang tuh cukup, kalau mau nonton bola ke London cukup. Iya. Iya. Nonton bola ke London cukup, nonton bola ke Hong Kong cukup. Ya cukup tapi lebih nikmat gitu. Nggak yang terlalu berlebih banget tapi cukup gitu, alhamdulillah. Syukuri aja. Bersyukur. Nah dulu tuh saya justru jarang Pak, jalan-jalan Pak. Jarang banget saya. Oh. Iya. Kerja. Iya. Belum bangun rumah impian, iya belum Kak. Kita lagi upayain, doain aja. Doain aja ya guys ya. Doain aja. Tapi yang di Bali udah mau jadi. Tapi yang di Bali, insya Allah kalau memang sesuai dengan targetnya di tahun ini harusnya sudah bisa ditempatin. Amin. Amin. Bang, aku lagi patah hati kenapa kamu Pak? Kenapa? Kenapa? Siapa yang mematahkan hatimu? Kalau patah hati Siapa? makan jajanan jalu sih. Obatnya. Makanan jajan Siapa? jadul lah. Bang Jumadi. Siapa Kak? Ganti gua yang jualan, boleh. Beli jajanan jalur